Halo, halo, tes, tes, halo, ya. Selamat malam, Mbak sekalian. Mohon maaf sebelumnya saya tidak paham apa yang terjadi dengan jaringan saya di laptop atau apa masalah jaringan atau masalah komputer saya yang sedang rusak. Saya nggak paham, tapi besok saya akan tanyakan sama kawan saya yang ahli komputer ya. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena kelas kita tidak dapat dilaksanakan secara baik pada malam hari ini. Namun saya usahakan ini dapat berfaedah sebagai bahan pengganti kelas kita. Nah, baik Mbak-mbak sekalian, pada malam hari ini kita membahas tentang bab 3, menjaga keutuhan negara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, PPKR Angkatan 4. Baik, sebelumnya kita ada latihan 3 ya. Pertama itu jelaskan pasal 1 ayat 1 tentang jangto, pasal 18 sebelum perubahan yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7, tuliskan. Lalu nomor 2, tuliskan kelebihan-kelebihan negara kesatuan. Dikumpulkan ya Mbak melalui grup FB PPKN Angkatan 4. Lalu pada dinding FB dan lembar jawaban dituliskan nama lengkapnya, nomor induk siswa, serta angkatannya. Dikumpulkan sampai tanggal 26 Januari 2016. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang bentuk negara. Pemakaian istilah bentuk negara masih memiliki perbedaan dan belum ada keseragaman. Istilah bentuk negara dipakai untuk kerajaan dan republik, serta ada pula yang dipakai untuk negara kesatuan dan negara federal atau negara serikat. Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia, maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintahan pusat. Pada negara, terutama pada negara federal atau serikat, ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas. Pertama, adanya supremasi konstitusi federal. Kedua, adanya pemencaran kekuasaan antara negara serikat dengan negara bagian. Ketiga, adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dan negara bagian. Kedua, negara kesatuan. Negara kesatuan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari negara. Lalu beberapa pengertian negara kesatuan menurut para ahli yaitu: pertama, menurut C.F. Armstrong dalam bukunya Modern Political Constitutions, negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara
yang memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Menurut Kusnadi dan Ibrahim dalam bukunya Pengantar Tata Negara Indonesia, negara kesatuan adalah negara yang tersusun negaranya hanya terdiri satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara. Jadi tidak ada negara dalam negara, arti itu tidak seperti negara serikat ya. Lalu dalam praktiknya negara kesatuan memiliki kelebihan, yaitu apa? Yang pertama adalah negara kesatuan struktural lebih sederhana. Yang kedua, bagi negara Indonesia yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintahan pusat. Ketiga, biaya personel lebih murah, tetapi jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu. Lalu keempat, relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya. Kelima, mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan separatisme. Artinya seperti kecemburuan ya, atau pilih kasih seperti itu. Nah, bagaimana dengan tujuan negara kesatuan? Jadi Charles Merriam dalam bukunya A History of American Political Theories mengemukakan 5 tujuan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern. Ekstern maksudnya dari luar, intern dari dalam, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Lalu bagaimana dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Indonesia sendiri adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Indonesia negara kesatuan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, dan hampir setengahnya itu yang tidak punya nama atau belum dinamai. Oleh karena itu Indonesia disebut juga sebagai Nusantara. Negara Indonesia, tujuan negaranya terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan. Yang pertama, unitarisme. Unitarisme artinya kesatuan ya, yang sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Provinsi artinya begitu, Mbak. Jadi provinsi diutamakan gitu, tidak ada. Semua itu adalah satu gitu. Ketiga, negara terpelajar. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga ahli di di daerah yang membentuk negara federal. Jadi tenaga pelajar ini kebanyakan di Pulau Jawa. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Lalu yang terakhir dari sudut geopolitik, artinya letak geografis politik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.
Lalu selanjutnya penjelasan pasal 1 ayat 1 Janto pasal 18. Sebelum perubahan yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 menyatakan antara lain sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Negara kesatuan tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat start. Start ini dalam bahasa Belanda ya, artinya negara. Daerah-negara Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula menjadi daerah lebih kecil yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi yang menurut kesatuan undang-undang. Keempat, di daerah bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah dan pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Kelima, negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah negara istimewa dan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Selanjutnya, pengertian bentuk pemerintahan. Kalau tadi kita membahas tentang bentuk negara, jadi berbeda ya Mbak, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara tadi seperti sudah saya katakan, ada federal atau serikat atau kesatuan. Nah, bentuk pemerintahan di sini adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Beberapa bentuk pemerintahan di dunia ada antara lain sebagai berikut. Pertama, aristokrasi yang berasal dari bahasa Yunani kuno, aristo yang berarti terbaik dan kratia yang berarti memimpin. Dengan demikian, aristokrasi sistem pemerintahannya dipimpin oleh individu yang terbaik. Oligarki, kekuasaan atau pemerintahan yang kekuasaannya politik secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Selanjutnya, demokrasi, sistem atau bentuk pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Selanjutnya, autokrasi berasal dari bahasa Yunani autokrator yang berarti berkuasa sendiri. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya atau kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Autokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi. Selanjutnya ada monarki, sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintah dalam bentuk negara. Lalu emirat sebagai sebuah wilayah dipimpin oleh seorang emir. Contohnya Emirat Arab yang merupakan sebuah negara yang terdiri dari 7 emirat yang masing-masing dipemerintahi oleh seorang emir. Plutokrasi, sistem pemerintahannya mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Sejarah mencatat bahwa keterlibatan kaum hartawan dalam bentuk kekuasaan berawal di kota Yunani itu Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia. Lalu bagaimana bentuk pemerintahan republik?
Negara republik pada dasarnya adalah negara yang tampak pemerintahan akhirnya berkembang pada rakyat, dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res republica, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi, pelaksanaan pemerintahan oleh rakyat disertai dengan tanggung jawab. Pendapat dari para pakar ilmu politik menyatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi akan mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, semua warga negara berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Jika warga negara tidak berpartisipasi, maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat. Lalu setiap warga negara mempunyai persamaan yang sama di depan hukum. Jadi bagaimana ya? Artinya equality before the law. Jadi semua warga itu sama, tidak ada yang membedakan mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia banyak uang atau tidak, mau dia orang kulit putih, kulit kuning, kulit coklat, kulit gelap. Tidak ada, semuanya itu sama di depan hukum. Lalu pendapatan negara didistribusikan secara adil bagi seluruh negara. Keadilan sini bisa aja sesuai apa yang daerah itu butuhkan. Jadi tidak ini seluruh Indonesia 1 miliar gitu. Namun bisa jadi itu terkadang dibutuhkan. Jadi tergantung situasi kondisi dari peristiwa yang terjadi pada masing-masing setiap wilayah. Dan tergantung dari anggaran Indonesia itu sendiri. Lalu yang keempat, semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Karena pendidikan itu juga merupakan hak asasi manusia ya. Jadi hak asasi manusia itu yang pertama jugalah pendidikan, mendapatkan pendidikan yang layak dan sama di mata hukum. Adanya kebebasan mengumumkan pendapat, berkumpul, dan beragama. Seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia kita sudah bisa mengungkapkan pendapat, bebas memilih agama, bebas untuk berkumpul. Walaupun sometimes terkadang ada juga masalah, tapi itulah hidup. Kalau tidak ada masalah, berarti kita nggak hidup, begitu ya. Selanjutnya, semua warga negara berhak mendapat informasi tanpa batas. Apalagi di era globalisasi sekarang, sepertinya contoh yang paling praktis itu penggunaan internet. Kita dapat melakukan proses belajar mengajar, walaupun seperti yang saya katakan, kadang-kadang juga masalah jaringan atau laptopnya. Contohnya seperti saya tadi, saya tidak paham. Nah, namun itulah kita dapat mengakses internet. Lalu kita berhak untuk mendapatkan informasi. Semua warga negara mengindahkan tata krama politik. Namun di hari-hari yang terakhir ini, saat ini, kita paham-paham saja politik seperti apa. Tidak ada lawan yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi dalam politik. Selanjutnya, adanya semangat kerja sama dalam setiap kegiatan. Seperti gotong royong, itu termasuk kegiatan kerjasama. Adanya hak untuk protes atau mengkritik atas kebijakan pemerintah. Ini juga termasuk salah satu kebijakan ya.
Selanjutnya, adapun pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau provinsi dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. Pertamanya, pemerintahan dalam arti luas, yakni pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh lembaga legislatif, contohnya seperti DPR, MPR, DPRD, eksekutif, contohnya seperti presiden, wakil presiden, menterinya, yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Menurut ilmu pemerintahan, istilah pemerintahan mempunyai pengertian yang tidak sama. Beberapa pengertian tersebut adalah pemerintah sebagai gabungan dari suatu badan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Jadi yang termasuk badan-badan kenegaraan di sini bertugas penyelenggaraan kesejahteraan umum, misalnya badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Lalu pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah satu negara, misalnya raja, presiden, atau yang di Pertuan Agung di Malaysia. Dan pemerintah dalam arti kepala negara atau presiden bersama dengan kabinetnya. Selanjutnya, sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yang pertama itu penyelenggaraan negara berasal di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Kabinet yang dimaksud di sini adalah Dewan Menteri dibentuk oleh Presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada legislatif atau DPR atau MPR atau DPRD. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen atau DPR. Kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dalam jangka waktu tertentu. Misalnya di Amerika Serikat 4 tahun, kalau di Indonesia selama 5 tahun. Kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Namun di Indonesia itu tidak terjadi pada era reformasi sampai sekarang karena kita tidak mutlak eksekutif. Lalu sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian. Hal tersebut disebabkan beberapa hal. Pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu yang tidak boleh saling bercampur tangan. Undang-undang juga tidak membatasi kekuasaan dibagi atas 3 bagian,
dan tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh tiga bagian itu saja. Tiga bagian tadi itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lalu selanjutnya undang-undang juga tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR pasal 1 ayat 2 kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Lalu bagaimana pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia? Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar adalah bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi. Ya, bentuk pemerintahan adalah republik dan sistem pemerintahan presidensial. Presiden kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Ini sangat perlu kita ingat ya Mbak. Selanjutnya sistem pemerintahan presidensial Republik Indonesia. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi DPR tidak memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun tetap mereka gitu memiliki kekuasaan, sehingga meskipun secara tidak langsung. Namun itu pun dibutuhkan saja jika pada waktu-waktu darurat. Contohnya seperti waktu Gus Dur dilengsarkan oleh Amin Rais. Itu juga salah satu bentuk DPR butuh kekuasaan melalui MPR untuk memberhentikan presiden. Namun hanya pada saat-saat genting saja. Selanjutnya, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan atau persetujuan DPR. Contohnya, pengangkatan duta besar, gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian, Kapolri, bahkan KPK ya. Lalu impeachment Republik atau impeachment Presiden Republik Indonesia. Dikatakan di sini sesungguhnya kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang sangat kuat. Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka waktu tertentu. Dengan sistem ini ditentukan, maka masa jabatan presiden dalam jangka waktu tertentu seperti fixed term office period. Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila terkait melakukan pelanggaran yang diberhentikan dalam jabatannya. Hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atas perbuatan tercela, dan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Lalu bagaimana sifat dan hakikat negara? Secara etimologis istilah negara ini berasal dari bahasa Latin ya. Yang pertama status atau statum yang berarti menempatkan. Di samping itu istilah negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu start. Dalam bahasa Inggris state. Istilah negara yang lazim digunakan Indonesia berasal dari bahasa Indonesia Sanskerta atau nagari atau nagara, yang berarti wilayah atau kota atau penguasa. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, seorang pakar ilmu politik, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menyatakan bahwa sifat dan hakikat negara mencakup sebagai berikut. Pertama, sifatnya benar-benar memaksa. Jadi negara memiliki sifat memaksa dalam arti negara memiliki kekuatan fisik
secara legal, contohnya dalam bentuk hukum. Semua masyarakat harus ikut. Itu adalah salah satu memaksa karena sudah harus. Monopoli, yang artinya menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Jadi ketika membuat peraturan pun tidak boleh asal gitu. Harus semua itu ditetapkan untuk tujuan bersama masyarakat. Lalu selanjutnya mencakup semua, all embracing. Yang artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali dia golongan minoritas atau dia golongan mayoritas, dia suku apa, dia agama apa, kulitnya seperti apa, pendidikannya sampai mana, taraf ekonominya kaya atau miskin atau menengah, atau dia pengusaha, guru, itu tidak berlaku. Semua itu untuk semua. Jadi kecakupannya itu mencukup semua. Lalu kedaulatan negara. Daulat sendiri berasal dari bahasa kata Latin supremus. Bahasa Latin, bahasa Arabnya daulah, bahasa Inggrisnya sovereignty, atau bahasa Prancis sovereignty. Sovereignty dalam bahasa Italia yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan. Sovereignty merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku di dalam atau internal sovereignty dan keluar external sovereignty. Pertama, kedaulatan ke dalam. Pemerintahan memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan keluar. Pemerintahan berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan negara yang lain, harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Jadi seperti rumah tangga ya, urusan rumah tangga orang itu nggak boleh dicampuri gitu. Ketiga, demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Secara ideologi maupun konstitusional, asas demokrasi Pancasila mencerminkan tata nilai sosial budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, lagi-lagi tentang kebersamaan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita itu memiliki hak namun juga memiliki kewajiban. Pada dasarnya hak manusia itu adalah mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan manusia. Namun kewajibannya itu adalah tidak melanggar hak manusia itu sendiri. Nah, lalu pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Lalu mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi Pancasila. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu sudah menjadi keharusan pemerintah demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang telah ditentukan.
Seperti Indonesia, masa jabatan presiden 5 tahun dan DPR juga 5 tahun, maka dari itu pemilihan juga dilaksanakan setiap 5 tahun. Pemilu artinya pemilihan umum 5 tahun. Lalu negara hukum sebagai bentuk negara Republik Indonesia. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa segala sikap atau tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat kelengkapan negara serta masyarakat haruslah berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan adanya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yakni adalah hukum. Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia bukan sistem pemisahan, lagi-lagi namun menganut sistem pembagian kekuasaan. Tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni, melainkan menggunakan sistem perimbangan, checks and balance. Lalu ada pun bentuk-bentuk pemisahan dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan dibagikan kepada alat-alat kelengkapan negara yang terdiri dari lembaga berikut. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang, kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar berada pada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan melaksanakan perundang-undangan berada pada Presiden. Kekuasaan untuk membuat undang-undang berada pada DPR dan DPD. Kekuasaan dalam bidang peradilan berada dalam MA dan MK. Kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan berada pada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan keuangan. Lalu pengakuan Indonesia sebagai negara hukum dengan ciri-ciri membagikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur dalam pasal 27, pasal 28. Ini pasal 28 ini rata-rata tentang hak asasi. Pasal 28A sampai 28J, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, pasal 33, pasal 34, pasal 1 ayat 1. Adapun aspek hak asasi manusia yang diberikan, jaminannya adalah negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, perlindungan hak asasi manusia untuk hidup. Sudah jelas itu ya. Yang pertama, perkara pada dasarnya manusia itu berhak untuk hidup. Tidak ada satupun manusia yang berhak melarang manusia lainnya untuk hidup. Maka itu adalah suatu kewajiban bagi manusia untuk tidak melanggar hak atau untuk tidak membatasi hak hidup orang lain. Jadi hak asasi manusia itu pada dasarnya perlindungannya itu untuk hidup. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga. Tentu saja itulah adalah naturalnya hukum alam. Artinya bahkan hewan saja pun kalau sudah dewasa akan membentuk keluarga. Contohnya seperti itu. Apalagi manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai naluri, yang punya jiwa sebagai manusia, tentu membentuk keluarga itu adalah haknya. Dan jika tidak membentuk keluarga pun, itu adalah haknya manusia itu sendiri. Namun secara natural, secara alami, manusia pada dasarnya membentuk keluarga.
Lalu jaminan hak asasi manusia memperoleh pekerjaan. Itu adalah hak dan harusnya itu pemerintah yang menyediakan. Namun hari-hari terakhir ini kita mendengar slogan bahwa rakyat juga harus menjadi seorang yang bagaimana ya? Seorang yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Betul, namun kita juga harus memiliki fasilitas. Kita harus punya sponsor, itu pemerintah juga kan, kembali lagi ke dalam pemerintah. Jadi jaminan hak asasi manusia untuk memperoleh pekerjaan itu penting di Indonesia secara khusus. Lalu perlindungan hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini kita dapat saya katakan baik saja, ya namun cukup baik. Namun seperti yang kita dengar untuk beberapa peristiwa ya tahun 2015 yang lalu yang sungguh menyedihkan. Dan itu adalah salah satu hal yang memilukan karena itu adalah aib. Contohnya bayangkan seperti rumah tangga yang kalau misalnya ada masalah itu dilihat tetangga lain kan memalukan. Nah, disitulah tugas kita terutama ketika kita belajar PPKN. Bagaimana kita betul-betul menghargai hak orang lain, betul-betul toleran, begitu ya. Namun dalam beberapa hal, orang-orang yang militan kalau ketika mendengar kata toleran itu sangat anti. Saya pikir kita cukup tahu lah, di era digitalisasi, globalisasi, dan internasionalisasi ini. Kalau kita tidak toleran, bagaimana mungkin kita menjadi orang pribadi yang terbuka seperti itu. Selanjutnya ini adalah perlindungan hak asasi manusia untuk bersikap, berpendapat, berserikat atau berorganisasi. Indonesia banyak organisasi, sangat banyak organisasi. Bahkan ada organisasi-organisasi yang kita dapat katakan radikal, yang dapat kita katakan mungkin beberapa kita tidak tahu seperti sesat begitu ya. Namun tidak sedikit juga organisasi betul-betul gitu yang benar-benar organisasi. Baik dia organisasi bersifat sosial, pelayanan masyarakat atau bersifat nasionalis, artinya organisasi ini tentang politik yang bersifat nasional gitu atau organisasi keagamaan demikian. Itu perlu dijamin gitu oleh negara. Karena kalau tidak ada organisasi, apa artinya ada negara kan? Selanjutnya jaminan memperoleh informasi dan komunikasi. Ini satu yang akan saya ceritakan. Selama saya kuliah di sini, saya sangat membutuhkan informasi kepada pemerintahan kita. Saya selalu kalau misalnya ada tugas itu mencari data-data statistik itu dari website resmi pemerintahan. Seperti Kementerian Dalam Negeri, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek, teknologi itu biasanya untuk perguruan tinggi, dan kementerian yang lain-lain. Namun dalam beberapa hal yang saya dapati adalah kesulitan mendapatkan data itu. Jadi saya bingung, ini pemerintah ini bagaimana ya gitu. Saya tidak mau menjudge, tapi apa yang saya dapatkan untuk mendapatkan informasi itu tidak seperti apa yang saya ekspektasikan atau apa yang saya harapkan.
Jadi jaminan hak asasi manusia memperoleh informasi dan komunikasi itu sangat dibutuhkan gitu. Lalu informasi dan komunikasi dalam era globalisasi. Ini adalah tantangan sendiri apalagi bagi masyarakat Indonesia yang sudah masuk pada era tahu ya masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Singapura, Brunei, Laos, dan Vietnam sebagainya itu akan bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN, di regionalnya Asia Tenggara. Nah, itu membutuhkan informasi. Masyarakat Indonesia itu membutuhkan informasi. Maka dari itu informasi itu sangat penting. Jangan sampai tertinggal dalam berkomunikasi. Karena kita akan bersaing. Sedang bersaing, bukan akan lagi karena sudah berjalan ini Mea. Lalu perlindungan hak asasi manusia atas rasa aman dan perlindungan dari pemberlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Indonesia ini termasuk negara apa ya bisa dibilang negara yang memiliki tindakan moralitas yang cukup baik. Artinya kultur atau kebudayaan masyarakat Indonesia itu ada gitu. Betul-betul jati diri bangsa Indonesia. Jadi kalau untuk merendahkan derajat dan martabat manusia itu sangat memalukan. Dan kita harapkan sampai generasi selanjutnya kebudayaan atau kultur untuk memperlakukan, untuk melindungi derajat dan martabat manusia. Dan itulah tugas negara. Tugas pemerintah juga selain tugas rakyat untuk melindungi hak-haknya. Lalu perlindungan hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial. Kesejahteraan di sini ya kecukupan hidup masyarakat. Artinya ya diusahakanlah masyarakat tidak miskin. Meskipun pada realitanya ya tidak perlu saya ucapkan, Mbak sendiri juga sudah paham. Namun itulah tujuan kita untuk hidup. Bagaimana untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Dan itulah harusnya pemerintah Indonesia menjamin hak asasi manusia. Terakhir, hak asasi manusia yang berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain. Ini merupakan adalah kewajiban dasar manusia atau KAM. Jadi kewajiban dasar manusia itu menghargai hak orang lain dan pihak lain. Jangan sampai hak asasi manusia itu sendiri kelewatan batas yang pada akhirnya mengganggu hak-hak orang lain. Namun ketika kita berbicara hak asasi dan kewajibannya sangat hal yang sensitif sebenarnya mbak-mbak sekalian. Mengapa saya katakan ini termasuk hal yang sangat sensitif? Ini dikatakan bagi orang yang kurang mengerti, sangat sulit membedakan di mana hak itu tidak boleh dilanggar dan di mana hak itu sudah melanggar ambang batas. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan. Bahkan orang-orang yang sudah paham asasi manusia dan kewajibannya pun membiarkan itu terjadi gitu. Membiarkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Contohnya seperti sometimes informasi yang kita dapatkan tidak
seperti apa yang kita inginkan. Demikian. Jadi menurut saya demikian untuk kelas kita pada hari ini, dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya hanya bisa mengajarkan melalui media seperti ini. Saya pikir ini solusi yang terbaik untuk dua les kita pada malam hari ini tentang PPKN ya. Dan sekali lagi saya juga menghimbau untuk latihan 3-nya jangan lupa dikerjain karena materi jawabannya juga sudah ada di dalam PPT atau PowerPoint. Dan ini sekali lagi saya tekankan untuk dikumpul pada 26 Januari. Pada dinding FB dan lembar jawaban dituliskan nama lengkap, NIS, serta angkatannya. Saya pikir sudah cukup jelas ya mbak-mbak sekalian. Jika ada pertanyaan silakan untuk memberikan komentar di kolom komentar di bawah ya. Baik. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Selamat beristirahat.